الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat Masjid Al-Mustanir yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang utama dan yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kepada semua pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah. Sungguh ini adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yakni berjudul mengambil hikmah berharga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa penting dan bersejarah tentunya yang terjadi dalam tinta emas umat Islam pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang penuh berkah. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran kerasulan beliau. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi. Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian bertemu para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam. Serta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat para nabi tadi. Ini tercantum dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalam Mi'raj, beliau menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Salat ini menjadi kewajiban umat Islam sebagai ibadah utama yang mencerminkan iman dan takwa. Ada beberapa pelajaran penting
yang bisa kita ambil atau ibrah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama, aspek ketaatan tercermin dari kewajiban salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sungguh pembeda seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Dengan salat, seorang muslim dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sungguh salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Imam Ibnu Katsir dan Syekh Asy-Sya'di menerangkan bahwa salat yang khusyuk membuat hati merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ketaatan melalui salat, seorang muslim yang disiplin akan terjauhkan dari kemaksiatan seperti mencuri, riba, korupsi atau judi. Jika tetap melakukan kemaksiatan tadi, meski melaksanakan sholat, maka tentu patut dipertanyakan, kualitas sholatnya perlu dipertanyakan. Meski melaksanakan sholat, maka orang tetap melaksanakan kemaksiatan, itu perlu dimuhasabah bagaimana sholatnya, apakah sudah khusyuk atau betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj, tentu aspek politik. Dalam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati negeri-negeri yang kelak menjadi wilayah yang ada di bawah kekuasaan umat Islam. Tampilnya beliau sebagai imam salat para nabi menjadi isyarat bahwa kepemimpinan dunia akan beralih dari Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ini menegaskan kepemimpinan beliau sebagai pemimpin para nabi dan umat Islam, tentu sebagai pengemban risalah tauhid. Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan umat manusia hanya berada di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Risalah tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia tentu dengan tujuan akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Perubahan kepemimpinan dunia terbukti dalam sejarah setelah setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah suku Aus dan Khazraj yang pada saat itu menjadi penduduk Yasrib yang kita kenal hari ini dengan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuasaan. Tentu dengan kekuasaan itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara pertama umat Islam yang kita kenal dengan istilah Daulah Nabawiyah. Tentu berlandaskan ideologi Islam. Negara Islam ini awalnya hanya mencakup Madinah, tetapi kemudian berkembang ke seluruh jazirah Arab. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam meluas hingga mencakup Timur Tengah, termasuk Syam, yang di dalamnya terdapat Palestina dengan Baitul Maqdis, yakni kiblat pertama umat Islam. Wilayah ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Kekaisaran Bizantium. Palestina sebagai bagian dari negeri Syam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini yang kita saksikan bersama mendidih darah kita, saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka dibantai, mereka disiksa, dan kita tidak mampu menolongnya. Karena apa? Maka jawabannya adalah tidak adanya negara sebagaimana negara yang Rasulullah SAW dan para khulafa Rasyidin dulu yang membebaskan mereka. Tapi pasti akan kembali
Palestina nantinya menjadi wilayah Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha zailil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu malkuha wa zuya min haraminha." Sungguh Allah telah melipat atau memperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, bumi ini. Lalu aku dapat melihat bagian timur hingga baratnya, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya kekuasaan umatku nanti, yakni kita umat Islam, akan mencapai wilayah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu umat Islam, kita wajib peduli dan berjuang untuk kembali membebaskan tanah Palestina yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan etnis Yahudi laknatullah alaih. Menegakkan kembali pemerintahan yang telah dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW, mewarisi kembali dan memperjuangkannya kembali untuk membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Negara itu tidak lain tidak bukan adalah negara Al-Khilafah Islamiyah. Satu-satunya negara yang menerapkan Islam secara kafah. Tidak hanya perkara-perkara ibadah mahdoh, tidak hanya perkara-perkara ibadah yang bersifat ritual, tetapi Islam yang dimaksud adalah Islam paripurna yang hanya bisa diterapkan dalam pemerintahan Islam yang disebut dengan negara Al-Khilafah Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi bagian dari para pejuangnya, walaupun tidak kita menjadi bagian dari orang yang mendukungnya, kalaupun tidak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan begitu luar biasanya, begitu mulianya kita diatur oleh Islam. Sebagaimana hari ini umat Islam yang kata Rasulullah mereka itu adalah banyak jumlahnya, tetapi seperti bih di lautan. Karena umat Islam hari ini meninggalkan satu perkara yang penting, yakni berhukum dengan hukum Allah. Kita hari ini umat Islam lebih percaya kepada hukum buatan manusia. Hukum manusia tersebut bahkan dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita lebih memilih hukum buatan manusia? Maka wajar hari ini kita melihat bagaimana Allah mengazab kita. Bagaimana hari ini Allah memberikan kita pelajaran yang seharusnya pelajaran itu bisa kita ambil hikmahnya. Kalaulah kita tidak kembali kepada Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada kita. Mungkin kepada generasi setelah kita. Oleh karenanya kita harus melayakkan diri sehingga kita menjadi orang yang layak, sehingga kita menjadi orang yang mampu menyambut pertolongan Allah dengan tegaknya negara khilafah Islamiyah yang insya Allah sebentar lagi tidak akan lama. Mudah-mudahan kita akan ada di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزلك الشرك والمشركين اللهم انصر إخواني ومجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواني ومجاهدين في غزة اللهم انصر إخواني ومجاهدين في سوريا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا ما يذكركم ولذكر الله أكبر